Baik, Bapak Ibu di sini tadi sedang mendengarkan azan. Kemudian propnya sedang ke belakang ya, ataupun ke toilet. Sembari propnya menunggu propnya, mungkin Bapak Ibu silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Aisman, Bu Muzai mungkin proposalnya sudah jadi Bu? Atau Bapak Ibu di sini yang sudah proposalnya sudah jadi bisa sharing atau minta diarahkan nanti dengan propnya. Bu Ipati. Bu Mamlu mungkin sudah siap proposalnya, ingin bertanya? Ayo Bu Mamlu. Oh ya, Bu Rena mau bertanya ya, silahkan Bu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adrik atas penjelasannya. Pertama saya ingin bertanya terkait SBKU tadi Prof. Karena sekarang lagi ada pembiayaan juga dari Kapdimas. Nah, itu juga yang informasi yang kami dapatkan juga berbasis SBKU. Nah, cuman kemarin ketika saya berpengalaman Prof, ketika saya mendapatkan waktu pertama 2019 dari Puslitbang ini, memang kita tidak dimintakan laporan-laporan seperti itu ya, tapi ada seperti peringatan gitu ya, misalkan kayak mungkin bukti-bukti perjalanan juga disimpan. Nah, apakah itu meski tidak dilaporkan, tapi juga kita sebagai peneliti menyiapkan itu juga, misalkan sewaktu-waktu itu diperlukan, apakah memang SBKO ini benar-benar dipastikan tidak akan ada pertanggungjawaban secara tadi laporan keuangan, atau masih ada kemungkinan untuk dimintakan pertanggungjawaban. Yang pertama Prof. Terus yang kedua terkait tadi, saya juga agak tergelitik ketika Prof tadi menyampaikan terkait dengan profil kita sebagai peneliti. Jadi kemarin saya alhamdulillah memang karena saya orang psikologi dan kemarin juga saya ngangkat psikologi kerentanan seseorang itu bukan hanya pada aspek sosial tapi juga pada kerentanan psikologisnya dia bisa mengikut dalam gerakan-gerakan radikalis misalkan. Nah, cuman Prof kadang kala kita satu ilmu itu kita bergesekan atau kita juga mengikut sertakan keilmuan lainnya. Contoh misalkan kemarin saya pernah ada wacana pengen bahas masalah kepatuhan berzakat misalkan. Mungkin kalau zakatnya iya, bagian itu kan bagian orang seperti Bu Fauzia ya, urus zakat, wakaf. Tapi kan ketika kita bicara kepatuhan, itu juga bicara tentang psikologi keberagamaan. Nah, bagaimana cara triknya? Kita yang mungkin punya keilmuan sisi berbeda, tapi kan kita harus tadi kata Prof kan harus ikut tema gitu loh. Misalkan kami orang pendidikan, sementara temanya moderasi beragama. Nah, itu seperti apa triknya Prof? Sehingga dengan keilmuan kita tetap bisa menembak atau kita bisa mengikuti alur tema yang di setiap tahun tadi akan berubah-berubah seperti itu. Terima kasih Prof. Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rena atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Prof. Oh ya, bisa dilihat di ruang chat materi saya yang tadi saya sampaikan. Silakan dipelajari. Bisa di-share juga ke staf dosen yang lain yang nggak hadir gitu. Ini sudah bonus ini, ya, udah ngasih materinya, tinggal ikhtiarnya dan doanya gitu. Mudah-mudahan proposalnya bisa diterima nanti. Baik, terima kasih Ibu Rena atas pertanyaannya. Saya kira yang pertanyaan pertama itu mungkin Ibu Atiko ya bisa jawab. Ya, kok masih dimintain aja kwitansi stroke? Padahal tadi saya sampaikan kan jangan lagi sibuk dengan ngumpulin stroke dan kwitansi, tapi kok masih diminta gitu. Mungkin karena ya mau ngubah habitus kita ya, kebiasaan kita yang dulu ya, itu kan agak sulit ya. Jadi takutnya nanti pemeriksa itu belum berparadigma SBKU ya, masih pakai paradigma SBM yang dulu gitu, sehingga ketika mereka mau meriksa hasil penelitian kita itu masih minta aja gitu ya. Tapi saya nggak tahu pengalaman Bu Atiko, mungkin bisa di-share ya, apakah itu masih harus. Tapi saya sih berharap ini memang bertahap ya Bu Rena, apalagi nanti kalau sudah di-print, saya yakin hal-hal yang seperti itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menyibukkan peneliti ya, supaya kita bisa fokus sebagai peneliti itu fokus pada luarannya saja, produknya saja, hasil penelitian. Mungkin Bu Atiko bisa jawab, silakan. Baik, terima kasih Pak Kapus, Pak Prof. Azwin Sila. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus, bahwa kita memang masih berpikiran seakan-akan ini menjadi sebuah penelitian reguler seperti biasa. Jadi kita masih terpaku dengan
pertanggungjawaban anggaran yang mesti harus kita siapkan seperti biasanya kita melakukan penelitian. Tetapi nah itu lagi-lagi kita masih ada kekhawatiran itu, Prof, bahwa si auditor baik dari BPK maupun dari inspektorat itu masih kita harus mempersiapkan bukti-bukti fisik itu. Oleh karenanya ya masih secara lama. Kebetulan memang pemeriksaan tahun kemarin pun kita kita memang sudah memberikan kepastian kepada para pemeriksa itu bahwa ini adalah berbasis keluaran atau SPKU, sehingga tidak perlu lagi kita harus menyiapkan dan menyiapkan bukti-bukti fisik tersebut, dan si auditor juga sudah menerima, Prof. Karena kebetulan di Puslitbang itu kan tidak hanya kegiatan yang SPKU baik kompetitif maupun penugasan, tapi juga ada kegiatan yang dikerjasamakan tetapi dengan menggunakan akun SPKU, sehingga itu relatif sudah diterima oleh si pihak auditor. Karena memang prinsip dari SPKU tersebut kan kita tidak begitu lagi untuk dibebani dengan kwitansi perjalanan, kemudian SPPD, terus kwitansi honor dan lain sebagainya, tetapi hanya apa yang tertera di dalam kontrak itu aja. Bahwa ketika output yang diminta di kontrak itu sudah tersedia sesuai dengan yang ada di kontrak, poin-poinnya apa saja seperti laporan hasil penelitian utuh, kemudian polisi brief, executive summary, dan kemudian bukti submit jurnal, it's okay, udah cukup gitu, Kak. Dan itu kita sudah sampaikan kepada auditor seperti itu. Mudah-mudahan ke depan malah lebih dimengerti lagi oleh si auditor bahwa memang paradigma atau prinsip dasar bekerjanya SPKU atau terkait dengan pertanggungjawaban anggaran ya hanya berdasarkan dari kontrak kerja yang ada. Itu, Prof. Sejauh ini tidak ada masalah, insya Allah. Saya mau share pengalaman ya, karena sebelum jadi kampus kan pernah menjadi salah satu pemenang gitu ya. Bukan pemenang ya, karena ditugaskan ya, peneliti SPKU. Jadi waktu itu malah kita siapkan 5 juta khusus untuk meng-hire bendahara ya, akuntan ya, supaya rapi lah laporan keuangan kita. Setelah saya lapor ke Bu Atifah, kan diminta gitu. Untung kita belum kasih 5 juta itu honornya. Iya, jadi memang itu tadi yang Ibu Atifah bilang, mungkin hanya berjaga-jaga aja, karena takutnya yang meriksa itu mindsetnya tuh masih yang lama gitu. Misalnya nanya boarding pass-nya gitu, ini benar gak ada yang logo hijaunya gak, atau tapi selama ini enggak ya. Ya, pokoknya fokus pada luaran. Yang biasanya dipertanyakan itu ketika laporannya nggak ada gitu, ya, submit di jurnal nggak ada buktinya gitu, ya, minta polisi brief nggak ada polisi briefnya, ya, yang penting ada luarannya. Kalau ada luarannya, ada bukti fisik, selesai penelitiannya, insya Allah yang itu tidak. Karena saya kan sebagai ketua PPI, Bro. Jadi memang kita juga insya Allah kampus juga punya pembiayaan secara internal pada para peneliti. Jadi dengan adanya informasi SPKU seperti ini, Bu Atifah, Pak Adlin, itu kita mau nggak mau kampus juga akan memudahkan seperti itu ketika kita membiayakan atau memberikan bantuan kepada para dosen. Kalau memang negara juga sudah memudahkan, kenapa kita tidak lagi menyulitkan seperti itu? Jadi kalau emang ini seperti itu hanya berbasis kepada keluaran, ya. Karena kemarin saya juga ikut sosialisasi yang di Mas, Prof. Mereka juga mengatakan, ya Bu, kalau dapat 30 juta gunakan maksimal, kalau ada kelebihan ya simpan saja, seperti itu kenyataannya. Dan beliau mengatakan tidak akan ada lagi minta boarding pass, tiket gitu kan, kemudian resi hotel dan sebagainya. Nah, kalau memang isunya atau katakanlah informasi yang di luar seperti ini, ya kami juga kampus insya Allah juga akan menerapkan sistem SPKU juga, sehingga nanti para dosen ketika meneliti semudah-mudahnya, sefokus-fokusnya bisa menyelesaikan dan mengejar outcomes-nya tadi. Itu mungkin. Terima kasih, Prof. Adlin. Pak Kapus boleh menambahkan, tetapi ada warning, ada hal-hal tertentu yang menyebabkan kita harus mengembalikan ke uang tersebut ke negara, walaupun itu sifatnya kontrak. Seperti misalkan ketika kita tidak selesai melakukan penelitian, misalkan pada saat kan ada tentatif jadwalnya yang dilakukan oleh panitia, misalkan pada saat 70%
kita lakukan sesuai dengan kontrak, kemudian kita datangkan ada tim evaluasi dan monitoring, tapi si tim peneliti itu belum melakukan apa-apa, maka menjadi catatan, bisa jadi itu akan uang ditarik kembali. Nah itu yang harus ya laporan ketika kontrak selesai, misalkan sampai akhir Agustus kok belum selesai, belum apalagi sampai mengirim ke jurnal, sedangkan laporannya aja belum selesai, itu juga kena warning, kena penalti, maka harus mengembalikan uang itu kepada negara sesuai dengan perjanjian. Perharinya 5 mil, 5 per mil gitu Bro. 5 per mil per 1.000. 5 per 1.000 kali kontraknya berapa? Misalkan 5 per 1.000 kali 30 juta misalkan. Nah itu yang harus dikembalikan berapa hari? Per harinya itu 5 per 1.000. Lambat. Kebetulan kemarin ada pengalaman seperti itu Prof. Sudah terjadi di kita. Termasuk mungkin yang 30% itu ya, kalau tidak ada bukti laporan, ditentukan misalnya bulan ini ya, tanggal ini harus selesai, itu dihitung hari ini, mulai hari ini sampai hari dia mengumpulkan laporan itu potong ya, 30%-nya itu dipotong per hari. Ya, ini saya tambah ya. Terima kasih Bu Atiko. Tadi saya menyampaikan poin harus ada izin ya di pimpinan ya. Nah, izin itu bukan hanya izin boleh Bu Rena mengadakan penelitian, tapi kalau bisa libur dulu ngajarnya gitu. Nah, ada istilahnya itu sabbatical leave, ya, izin tidak mengajar 1 semester supaya ibu yang misalnya dapat funding itu bisa fokus penelitian. Jadi ketika misalnya Bu Atiko atau Bu Fauzia datang monitoring, Bu Rena bilang saya belum penelitian ini, kenapa? Ini masih ngajar nih. Itu nggak ada lagi toleransi. Langsung berlaku yang tadi, mengembalikan. Sayang kan, baru pegang sebentar udah harus dikembaliin. karena menyalahi janji sendiri, ya misalnya bulan ini harus ke lapangan, katanya belum ke lapangan. Ya. Terus yang kedua, ketika laporan selesai, itu kalau sesuai tanggal yang kita sepakati tidak kita serahkan laporan, itu denda per hari. Kalau seminggu baru selesai, berarti 6 hari, itu dipotong dari 30% itu. Jadi sanksinya tuh hanya pindah aja ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan harus ada bukti kwitansi dan sebagainya. Kalau sekarang ketika outputnya tidak ada, baru berlaku sanksi keuangannya gitu. Tetap ada sanksi tapi basisnya tuh ke output atau hasil gitu. Saya kira itu ya. Pertanyaan kedua tadi. Oh ya. Jadi pertanyaan kedua nggak mesti dijawab ya. Oh, tentang apa tadi? Oke. Itu tadi saya bilang, ajak teman anggota tim yang betul-betul ahli di situ. Nah, topiknya misalnya tentang apa tadi yang diajukan? Zakat. Sementara keahliannya kan psikologi. Cari anggota tim yang ahli zakat, yang udah nulis banyak buku tentang zakat. Nah, terus di job description kan tadi kan ada ya. Itu disebut nanti peran Bu Rena itu di apa? Oh, saya di bagian pengolahan data statistiknya. Karena nanti metode pengumpulan datanya itu akan ada survei. Yang penting jelas saja job description-nya. Apalagi kalau yang ahli zakat itu dia menjadi ketua tim. Lebih bagus lagi. Karena dia yang dianggap bisa
meng-lead ya, memimpin penelitian itu. Tapi itu tidak membatalkan sebenarnya. Jadi boleh. Justru itu yang kita harapkan lintas ini disiplin. Cuma yang penting proposalnya itu fokus, tidak melebar kemana-mana gitu. Jadi misalnya 3 orang itu ada satu yang ahli zakat, fokus penelitiannya zakat. Mungkin Bu Rena nanti di bagian pengolahan datanya mungkin surveinya. Yang satu syariah mungkin pada aspek legalitasnya, itu tentang kebijakan misalnya. Itu sepintar-pintar kita aja menuliskan di job description gitu, di proposal itu. Ya, baik Prof. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Ini di samping saya Ibu Esi ingin bertanya juga. Silakan Bu. Sebelum kita ke Zoom, sudah ada yang raise hand. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Saya langsung saja Prof. Ini punya pengalaman pertama meneliti kemarin pemula Prof. Tapi karena memang kita pemula sekali, belum ada konsultasi seperti ini, yang lalu itu kita dapat yang paling lower ya. Jadi uang itu tekor dan agak rada diketawain gitu sih emang. Karena udah tim berempat gitu ya. Udah gitu tempatnya di Indramayu, ngambilnya kok yang ngambil 15 juta sih. Tapi ya lumayan memang untuk pengalaman pertama gitu Pak. Ini kan yang Prof kasih lihat tadi ya, kayaknya wow gitu ya, pohon uangnya banyak, tapi kita bingung cara metiknya. Ini saya ingin sekali meneliti lagi, ada penelitian tentang waktu lockdown kemarin menjadi volunteer, arahannya ya Prof. Untuk meneliti ini, jadi sukarelawan aja gitu, terpanggil begitu. Selama lockdown itu, kok melihat madrasah di dekat rumah saya tuh miris itu, kasihan gitu. Kita juga mau bantu, sebenarnya kita juga terbatas. Tapi udahlah bergerak aja gitu. Bergerak kemudian kita bantu, mulai ajak gitu ya. Bersihkan yang memang rusak parah. Rusak parah itu benar-benar udah nggak layak untuk sekolah gitu. Tapi mereka masih ada yang mau sekolah. Kemudian guru-gurunya juga gajinya itu kecil sekali gitu. Jadi sambil berjalannya waktu sedikit-sedikit kita bergerak, di tengah perjalanan coba aja deh bikin proposal sederhana. Alhamdulillah tuh dapet. Ternyata berjalannya waktu lagi kok berdatangan ya yang mau tolong sekolah saya gitu, di sini dilihat. Ada yang malah ngasih wakaf gitu. Tapi wakaf juga akhirnya kita coba dan saya bagian menghitungannya gitu, bagian ya seksinya lah ya, bantu apa dan dengan suami itu jadi di daerah ada 2 daerah yang sudah selesai kita laksanakan waktu itu. Jadi dari mereka yang gajinya cuma 100.000, kemudian gajinya sekarang sudah 500.000, itu juga masih kecil sebenarnya, tapi mereka cukup semangat. Itu masih uang pribadi. Saya nggak tahu nih arahnya bisa masuk menjadi penelitian apa gitu, Prof, minta bantuannya, karena emang daerahnya ini masih 3T ya. Dan ini madrasah gitu. Nah selain itu ada sekolah lagi yang kita bantu itu yang udah menjadi hutan belantara. Dan situ ada masjid. Sedihnya itu lebih ke masjidnya gitu ya. Nah masjidnya itu pertama kita buka, kita cat gitu ya, kita panggil orang papas buat semaknya itu ya bertahap karena lockdown kan nggak bisa ngapain gitu ya. Lockdown itu dari uang pribadi keluar, tapi qadarullah emang Allah itu ya ini juga jadi sedih ya. Dengan kuasa Allah itu uang bisa habis sampai 200 jutaan, tapi padahal itu kita nggak punya uang dari Allah ya. Akhirnya udah diratakan jalannya, batunya, masjidnya udah dirapiin lagi, madrasahnya ada 4 kelas itu sudah kita bongkar semua, itu udah ada bangkunya, terus kemudian ada juga yang nyumbang gitu ya, ada yang nyumbang batu, ada juga yang ngasih uang dari hasil gorengan. Nah itu gimana ya Prof kita mau ambil ini penelitian gitu untuk kita jadiin tulisan gitu.
Iya, sudah. Terima kasih. Ya, Satu lagi, Prof, kan MOU-nya cuma setahun ini, nanti kan berganti jadi apa tadi? Iya, nah apa itu kita bisa lakukan untuk selama setahun ini itu apa itu? Sebelum berganti. Terima kasih, Prof. Ya, baik Prof. Kurang lebih pertanyaannya ada 2 pertanyaan yang bisa disimpulkan di sini dari Ibu Esi. Yang pertama, pernah melakukan penelitian namun tekor ya Bu ya, secara kasarnya ya, tekor. Kemudian yang kedua ada daerah terpencil ya Bu, di sana di daerah tempat Bu Esi ini perlu dibantu. Nah, kira-kira tema apa yang cocok jika ingin melakukan atau diangkat ke dalam sebuah proposal penelitian Prof? Mungkin seperti itu Prof. Bisa dijawab Prof. Iya, pertama ya itu tadi harus lihat temanya tahun berjalan gitu ya. Kalau yang tadi saya sampaikan itu kan tema tahun ini, yang which is selesai ya Desember ini. Nah, kalau tahun depan misalnya temanya ada yang tentang atau mudah-mudahan pas tepat dengan yang Ibu mau usulkan, alhamdulillah gitu ya. Nah, cuma memang di tujuan penelitian itu harus jelas. Ini pemberdayaankah penelitiannya atau ini terkait evaluasi kebijakan yang sementara ini sudah berjalan di pemerintah misalnya. Ya, misalnya di Bimas Islam itu ormas ya, misalnya ya. Atau di Pendis, Dirjen Pendis itu kan ada bantuan untuk madrasah. Nah, coba Ibu pelajari. Nah, ini yang di proposal itu kan boleh literatur, boleh masuk untuk kerangka analisis, tapi perlu ada studi-studi sebelumnya terkait kebijakan yang Ibu mau evaluasi gitu. Nah, itu harus ngaji Bu, harus wawancara dengan pejabat di Kementerian Agama, kebijakan apa saja yang sudah dilakukan selama ini terkait pemberdayaan ekonomi misalnya umat atau pemberdayaan pendidikan agama misalnya. Tadi apa namanya Bu? Nama pendidikannya? Ya, nah, oke. Nah, di Pendis itu kan ada namanya pendirian pesantren tahfiz. Jumlah santrinya tuh 15 itu udah cukup untuk dapat izin rumah tahfiz. Dan diutamakan mereka yang memang belum terdaftar di sekolah manapun. Jadi betul-betul bukan anak putus sekolah, tapi memang belum terdaftar di sekolah manapun. Itu ada pembiayaan dan bahkan diuruskan izinnya oleh Direktorat Pesantren gitu. Nah, tetap penelitian, tapi di tujuan penelitiannya itu Ibu harus jelaskan bahwa penelitian ini adalah tidak murni untuk penelitian ini adalah untuk membantu pemberdayaan anak-anak gitu ya, anak-anak sekolah yang belum tertampung misalnya di sekolah formal misalnya, ya. Dan kebetulan di Kementerian Agama itu ada kebijakan, ya, ada kebijakan bantuan untuk merintis pendirian pesantren khusus anak-anak yang kurang mampu gitu. Yang penting saya misalnya itu bisa mengumpulkan minimal 15 anak sekolah yang saya daftarkan ke Kementerian Agama. Itu kan satu kebijakan, tapi data penelitiannya belum ada. Nah, itu yang bisa Ibu usulkan sebagai bisa kita sebut itu rintisan penelitian tentang kebijakan pendidikan untuk anak-anak yang belum tertampung di sekolah formal misalnya. Nah, jadi aspek penelitian kebijakannya atau applied research atau policy research itu sudah masuk di sini, ya. Jadi penelitian terapannya sudah masuk Bu, aspeknya itu. Tinggal Ibu pelajari aja lebih
komprehensif kebijakan yang tadi saya sebutkan. Jadi mungkin harus ketemu dengan Pak Direktur ya pesantren, saya punya kontaknya, Pak Wiryono. Mungkin beliau ada beberapa daerah yang memang sudah menjadi pilot project. Nah itu kan beliau kan butuh masukan kan, evaluasi. Apakah daerah-daerah yang sudah menjadi pilot project itu sudah berhasil atau tidak? Nah itu lewat penelitian Ibu. Nah jadi nanti di proposal Ibu latar belakangnya itu saja. Jadi nggak usah pakai teori macam-macam. Ya, jadi langsung fokus ke layanan pendidikan yang sudah digulirkan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Pendis. Gitu. Nah, mudah-mudahan itu tidak masuk di Puslitbang Bimas Agama di tempat kami. Itu masuknya di Puslitbang Pendidikan Agama. Penda. Itu mereka punya SPKU juga. Dan kalau nggak salah, bocoran kita nih, anggaran penelitian Litbang itu masih akan ada sampai 2022. Ya, 2022. Meskipun BRIN itu per Januari itu sudah mengambil semua anggaran penelitian dari Litbang. Tapi untuk Litbang di Kementerian Agama itu masih akan ada sampai 2022. Jadi, mudah-mudahan ya, cari info aja di Puslitbang Pendidikan Agama. Tapi sudah siap nih proposalnya, sudah ngaji ke Pak Direktur pesantren. Ya data-data sekolahnya di mana saja. Nah, mungkin Ibu fokus di daerah mana, di sekolah mana. Nanti yang dimasukkan di proposal. Saya kira itu Bu, makasih. Ya. Baik Prof, terima kasih atas jawabannya. Tadi di Zoom sudah ada yang raise hand, Ibu Mamluk. Apakah masih ada? Dipersilahkan Bu Mamluk. Halo? Bu Mamluk? Pak Ubaidillah tadi juga raise hand. Apakah ada Pak Ubaidillah? Bu Mamluk? Oh, berarti mungkin sudah cancel kali ya Bu Rena ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita akan tutup sesi diskusi kita pada hari ini ya Prof ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan yang begitu seksama ataupun begitu eksplisit dari Prof tadi yang sudah menyampaikan bagaimana alur penelitian. Ini mungkin Prof dari saya pribadi sedikit masih penasaran terkait dengan tadi kalau kata Prof tadi ada ribuan proposal tapi yang diterima hanya 19. Nah, kira-kira kalau dosen sendiri misalnya sudah ada proposal, kiat-kiat apa Prof kira-kira yang menarik? Nah, misalnya biar dilihat orang Kemenak ataupun dari ininya ya, dari dari Balitbangnya sendiri sehingga proposal kita misalnya salah satu di dosen IIK ini atau tembus atau tim dosen IIK bisa tembus seperti itu Prof. Mungkin itu Prof, mohon arahannya. Terakhir. Ya, ini pertanyaan yang bukan pertama kali aja saya dengar ini. Hampir semuanya nadanya begitu. Gimana sih bisa diterima gitu ya? Saya kira yang pertama mungkin ikut yang itu ya, yang tips-tips yang tadi saya sudah sampaikan. Itu kalau sudah dipenuhi itu 50% proposalnya disetujui itu akan dicapai. 50% sisanya itu doa. Ya, doa. 50%. Karena begini, ini selama 2 tahun ini betul-betul hasil penilaian dari tim reviewer itu kita anggap sangat objektif ya. Intervensi dari Kapus dan Kabadan itu enggak. Ya, kalaupun ada itu nanti disediakan namanya SPKU penugasan. Nah, kalau SPKU kompetitif ini betul-betul berbasis kompetisi, ya. Jadi yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, ya tidak lolos.
Saya sendiri aja nggak bisa menitipkan, misalnya proposalnya Bu Rena misalnya, nggak bisa di kompetitif, karena betul-betul tim reviewer yang. Nah, paling bisa kita masukkan itu di SPKU penugasan. Nah, itu setiap peneliti itu wajib membuat proposal dan itu pasti dibiayai karena ini penugasan. Nah, cuma di kebijakan internal kami, peneliti harus mengajak peneliti di luar litbang itu menjadi anggota tim. Bu Rena udah pernah diajak? Tuh, kayak gitu. Ya, jadi harus harus punya teman di litbang, Bu. Ya, Bu Rena ini harus Cukup berat ya, Prof ya. Ya, harus kenalin teman-teman yang lain, jangan Bu Falza aja kenalnya gitu. Ibu harus kenalan sama Pak Jenal misalnya, yang ahli haji. Siapa tahu nanti tahun depan diajak gitu sama Pak Jenal, gitu ya. Ajak umroh. Ya. Ya, sampai kemarin saya mencoret karena ada peneliti yang ngajak keluarganya gitu. Nggak boleh. Ya, meskipun ahlinya selangit, ya punya daya saing tinggi, tapi karena punya hubungan darah, ya janganlah gitu. Takutnya mau berbagi waris nanti. Jadi ajak teman, mau teman kuliah, teman TK, nggak apa-apa, pokoknya jangan keluarga lah. Itu ya, peluangnya di situ. Karena kalau yang kompetitif itu ya kita tidak bisa intervensi, dan memang terkadang kalau reviewer itu membaca sudah 100-an, apalagi dikasih waktu 1 minggu saja di hotel ya, 4 hari baru 25% yang dibaca, masih ada berapa? 75% gitu. Check-in di hotel tinggal 2 hari gitu. Jadi ada juga sistem kebut ya di reviewer itu, hanya baca ringkasan boleh. Makanya tadi saya bilang ringkasan kata kunci itu sangat penting di halaman pertama. Jangan proposalnya 60 halaman, di halaman 55 baru kelihatan, oh ini tujuannya, oh ini kata kuncinya. Jadi seawal mungkin reviewer itu baca halaman pertama, oh bagus ini, sesuai dengan tema utama gitu. Langsung lihat anggarannya, oh ini masuk akal nih, sudah mengikuti aturan. Baca di dalam itu hanya, itu saya bocorin ya. Itu tadi, reviewer itu manusia biasa juga, ya, bisa capek, ngantuk. Jadi nggak mungkin konsentrasinya itu sama ya di proposal yang pertama dia baca, yang proposal yang 2005 gitu, pasti beda. Jadi kuncinya itu di halaman pertama. Makin bagus, sederhana, clear gitu yang mau diteliti. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya yang begitu panjang lebar. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Setelah mendengarkan pemaparan dari Prof tadi, semoga nanti dosen IIQ atau dosen Institut Ilmu Al-Quran Jakarta setelah ini dapat membuat proposal ya Bu Rena ya, terkait dengan penelitian atau hibah penelitian berskala nasional maupun internasional nanti. Mungkin harus ada outputnya nanti Bu Rena ya, bisa diajukan kalau misalnya nanti tidak lulus di di hibah SPKU, bisa diajukan ke LPPI ya, mungkin Bu Rena ya. Ya baik, beranjak kita ke acara selanjutnya, yaitu penandatanganan MOU antara